Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salatan taftahu lana biha abwaab ridha wa taysir wa tukhliqu biha an abwaab syarri wa ta'sir وتحاول لنا بها والمال القصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam masa pandemi Covid-19 yang terjadi seperti saat ini, kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa sabar, rasa syukur, serta istiqomah kita semua senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, sedang diuji oleh Allah. Sampai di titik mana kita mampu, kita bisa menghadapi ujian ini dengan tidak lupa bahwa ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sebagai bangsa ikut mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan patuhnya kita terhadap perintah dari pemerintah kita, maka itu adalah salah satu kunci sukses dalam menghadapi salah satu pandemi Covid-19 yang terjadi di negara kita saat ini. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang dengan sabar, dengan patuhnya terhadap perintah dari orang tuanya, sehingga pemuda tersebut akhirnya mampu atau mempunyai prestasi di surga. Bahkan makhluk-makhluk di dunia tidak ada yang mengenal siapa beliau. Namun di langit Allah beliau sudah sangat dikenal. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada sahabat, jika ada orang tersebut maka mintalah istighfar, mintalah doa kepadanya, karena doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Berlatih otot dengan menggendong lembu, naik bukit, turun bukit, supaya lembu tersebut sampai ditunggu supaya mencapai kurang lebih 100 kilo atau bebannya kurang lebih sama dengan manusia. Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi keinginan ibundanya. Ibundanya pada suatu ketika pernah berpesan kepada Uwais Al-Qarni kepingin pergi haji. Namun Uwais Al-Qarni berpikir bagaimana ibunya yang sudah sepuh, sudah tua bisa berangkat perjalanan haji dari Yaman menuju ke Makkah. Maka Uwais Al-Qarni mencari akal dengan berlatih menggendong lembu, naik bukit, turun bukit setiap hari, sampai kira-kira ketika ototnya, tubuhnya sudah mulai kuat, maka Uwais Al-Qarni akan menggendong ibunya untuk pergi berhaji dari Yaman menuju ke Makkah. Itu adalah salah satu contoh sifat sabar, sifat penurut yang dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni. Pada masa hidupnya, Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika beliau berencana bertemu dengan Rasulullah, namun ibunya menyampaikan, kalau kamu berangkat ketemu dengan Rasulullah, siapa yang merawatku di sini? Siapa yang merawat kambing-kambingmu nanti? Janganlah lama-lama berangkat di sana. Dan itu di riwayat yang lain diceritakan bahwa akhirnya Uwais Al-Qarni ini melakukan perjalanan menuju ke Madinah
untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun sesampai di sana ternyata Rasulullah SAW sedang berperang dalam perang Tabuk waktu itu, sehingga Uwais Al-Qarni ingat pesan ibunya, tidak ketemu dengan Rasulullah SAW, segera pulang. Akhirnya Uwais Al-Qarni langsung pulang. Nah, di sini juga salah satu sifat bahwa perintah oleh orang tuanya, yakni ibunya sendiri, menyampaikan bahwa ketika tidak ketemu Rasulullah ataupun ketemu dengan Rasulullah SAW, segera pulang. Nah, di sini adalah salah satu bentuk ketawaduan dari Uwais Al-Qarni dalam menjalankan perintah yang disampaikan kepada beliau. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada suatu saat ada rombongan dari Yaman menuju ke Madinah. Nah, di situ ada seorang pengembala unta yang dia merawat unta-unta dari para rombongan tersebut. Ketika masih sampai di Madinah, terdengar berita itu di telinga Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ketika Sayyidina Umar bin Khattab tanya kepada ketua rombongan, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Namun rombongan bertanya, Uwais Al-Qarni siapa yang Anda maksud ya wahai Amirul Mukminin, gitu katanya. Uwais Al-Qarni orang yang berasal dari Yaman itu. Oh, enggak ada orang yang Uwais Al-Qarni di antara rombongan kami. Ada satu Uwais namanya, panggilannya. Dia adalah pengembala penjaga onta-onta kami yang ada di belakang. Tapi saya kira Anda nggak mencari dia gitu. Itu jawaban dari si ketua rombongan. Namun baiklah, saya akan melihat di mana tempat kamu menaruh onta-onta tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mengajak sahabat Ali karamallahu wajhah untuk melihat si pengembala unta. Ketika di sana ketemulah dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tadi kan dia punya, ingat pesannya Rasulullah, dia punya sakit kulit yang sudah disembuhkan oleh Allah SWT, sehingga tinggal sedikit ada tanda ada di tangannya, di telapak tangannya. Ketika ketemu lalu ditanya, wahai fulan, apakah engkau adalah Uwais Al-Qarni? Ya betul, aku ya Amirul Mukminin gitu. Wahai Uwais Al-Qarni, sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW, aku disuruh minta istighfar dan doa dari engkau gitu. Wahai Amirul Mukminin, siapakah aku? Jawab Uwais Al-Qarni, aku ini adalah seorang pengembala onta, menjaga onta. Mana mungkin sekelas Amirul Mukminin minta doa terhadap pengembala onta? Kan tidak mungkin. Saya ini siapa? Tapi seketika Sayyidina Umar langsung menyampaikan, ini bukan masalah pantas atau tidak pantas, tapi wasiat Rasulullah SAW suruh menyampaikan bahwa ketika ada Uwais Al-Qarni datang, diperintahkan aku untuk minta doa dan istighfarkan diriku olehmu kepada Allah SWT, karena doamu sangat diijabah oleh Allah SWT, itu katanya. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni akhirnya mendoakan Sayyidina Umar beserta Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seketika itu Sayyidina Umar melihat pakaian, melihat tampilan dari Uwais Al-Qarni ini. Beliau bertanya, setelah ini kamu akan melanjutkan perjalanan kemana? Basrah katanya gitu, Irak. Melihat pakaian, lalu Sayyidina Umar bertanya, apakah engkau punya pakaian lagi yang lebih layak dari itu? Terus jawabannya, enggak, ini masih cukup, ini masih sangat pantas saya pakai, enggak ada masalah gitu katanya. Lalu adakah uang saku untuk perjalananmu ke Basrah? Jawabannya Uwais Al-Qarni, beliau menjawab, ini aku masih cukup, ada sekitar 4 dirham gitu katanya. Ini masih lebih dari cukup untuk aku makan perjalanan ke situ. Lalu Sayyidina Umar menawarkan kepada Uwais Al-Qarni, bagaimana kalau aku akan menghubungi gubernur Basrah ketika kamu datang supaya kamu diperhatikan pakaianmu, uang sakumu supaya dilebih. Jawab atau sahut dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat bersih. Beliau nggak tamak, nggak ngurusin dunia gitu ya. Sehingga Uwais Al-Qarni ini akhirnya menyampaikan, perjalananku dari sini
dengan pakaian dan uang 4 dirham ini nggak ada yang menjamin, nggak ada yang tahu. Entah pakaianku ini aku akan mati dengan pakaianku ini, dengan uang 4 dirham itu apakah aku akan mati atau cukup atau tidak, itu Allah yang mengatur. Rezeki semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 dirham ini cukup buat aku makan beberapa hari. Sehingga dari situ Sayyidina Umar akhirnya menilai bahwa kerendahan hati dari seorang Uwais Al-Qarni ini memang betul-betul hidupnya untuk akhirat. Sehingga inilah salah satu sifat qanaah yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Akhirnya prestasinya adalah surga, di mana makhluk-makhluk langit sangat mengenal Uwais Al-Qarni. Bahkan di dunia beliau tidak dikenal, dianggap orang miskin, dianggap pengemis. Namun karena beliau orang yang baik, hati yang bersih, akhirnya oleh Allah SWT dihadiahi surga. Sehingga apa yang menjadi doa, apa yang menjadi penyampaian oleh seorang Uwais Al-Qarni ini senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dari penggalan kisah di atas dapat disimpulkan bahwa patuh terhadap perintah orang tua dan Amirul Mukminin adalah salah satu bentuk ketawaduan seseorang hamba manusia. Hidup dalam keadaan miskin tidak lantas membuat seseorang itu menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur, nikmat sehat serta sabar dan qanaah atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang tidak terhingga. Bakti kepada orang tua menjadikan manusia dijauhkan dari penyakit hati qadarot. Tidak merasa menjadi ahli surga walaupun beliau sangat terkenal, walaupun beliau sangat dikenal di makhluk langit, namun beliau tetap rendah hati, tidak sombong, sehingga apa-apa yang menjadi kehidupan beliau di dunia selalu didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati seseorang, rezeki, semua beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sepenggal kisah yang kita sampaikan di atas menjadi semangat kita untuk menjadi pemuda Islam yang sehat, berakhlak dan berprestasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.